Selamat bertemu dengan channel Christian Education atau Pendidikan Kristen. Dan ini adalah publikasi pertama dari Pendidikan Kristen. Apabila Bapak Ibu merasa diberkati atau saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Tuhan melalui apa yang kami sajikan pada saat hari ini, kiranya berkenan untuk subscribe pada channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hakikat pendidikan Kristen dalam perspektif Kingdom Education. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pendidikan Kristen adalah pendidikan yang seharusnya berakar dari firman Tuhan. Dalam proses pelaksanaannya berpadanan penuh kepada firman Tuhan seperti Kristus. Dan di setiap bagian-bagian dari Alkitab kita, setiap kitab yang ditulis mengandung pendidikan Kristen. Memang ketika ditulis tidak tersirat atau tersurat secara jelas bagaimana pendidikan Kristen. Namun dalam pendidikan Kristen kita bisa melihat prinsip-prinsip pendidikan Kristen yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dalam bentuk Kingdom Education. Untuk memahami Kingdom Education, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan Kingdom of God. Kingdom of God itu adalah the reign of God through Jesus Christ in the lives of persons as evidenced by God's activity in, through, and around them. Secara sederhana, Kingdom of God itu adalah pemerintahan Allah melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, yang dibuktikan atau sebagai bukti aktivitas Allah atau kegiatan Allah di dalam, melalui, dan di sekitar kita. Nah, untuk Kingdom Education, saya mengutip dari tulisannya Glenn School yang berjudul juga sama, Kingdom Education. Kingdom Education didefinisikan sebagai a lifelong Bible-based Christ-centered process of leading a child to Christ, building a child up in Christ, and equipping a child to serve Christ. Dengan terjemahan sederhana, Kingdom Education itu adalah sepanjang hayat berbasiskan firman Tuhan, memimpin anak-anak dengan prosesnya terpusat kepada Kristus, membangun anak-anak di dalam Kristus, dan melengkapi anak-anak untuk melayani Kristus. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada 5 hal yang menjadi pilar dalam Kingdom Education. Yang pertama adalah belajar sepanjang hayat. Pendidikan Kristen harus menekankan kepada anak-anak, mengajar kepada anak-anak bahwa proses belajar itu adalah sepanjang hayat. Kita akan berhenti belajar ketika hayat kita sudah tutup. Nah, yang membedakan antara pendidikan sekuler dan pendidikan Kristen adalah pendidikan Kristen didasarkan pada firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Kemudian aktivitas kegiatannya, pengajarannya, dan proses pendidikan kepada anak-anak adalah berpusat kepada Kristus. Kemudian dibangun di dalam Kristus untuk diperlengkapi melayani sesama, untuk melayani Kristus. Jadi ada 5 pilar dalam Kingdom Education, yaitu yang pertama adalah belajar sepanjang hayat berdasarkan firman Tuhan, berpusat kepada Kristus, dibangun di dalam Kristus, diperlengkapi untuk melayani Kristus. Implikasi dari definisi tersebut adalah bahwa pendidikan yang berbasis kerajaan Allah haruslah prosesnya terjadi sepanjang hayat.
Kita tidak bisa menganggap kingdom education bahwa ketika sudah tamat kuliah, pendidikan itu selesai. Itu bukan implikasi dari kingdom education. Sekalipun kita sudah menyelesaikan program doktoral kita, dalam prinsip kingdom education kita tetap belajar senantiasa sampai di mana Tuhan akan memanggil kita. Kemudian fondasi dari kingdom education itu adalah seluruh kebenaran yang berasal dari firman Allah. Agar kita dapat menerapkan kingdom education di dalam hidup kita, mau tidak mau kita harus membenamkan diri di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita, pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran Allah, sehingga dalam proses pelaksanaan pendidikan kingdom education kita akan menerapkan kebenaran firman Allah itu. Kemudian yang ketiga, implikasinya adalah prosesnya harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada yang lainnya. Jika pendidikan secara umum berpusat kepada aku, Bapak Ibu boleh cek. Ketika anak-anak kita di TK, tema pertama adalah aku, lingkunganku, sekolahku, keluargaku, dan kuku yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa proses pendidikan yang terjadi adalah berpusat kepada aku. Kalau kemudian di beberapa tahun kemudian akan muncul orang-orang yang selalu mengukur dengan aku, maka itu adalah hasil proses pendidikan yang kita buat. Pendidikan Kristen seharusnya dan harus berpusat kepada Kristus. Misalkan kita contohkan satu, Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, Dia menciptakan aku. Karena Allah Maha Kuasa, Dia menciptakan lingkungan di sekitarku. Walaupun topiknya sama, tetapi pusatnya bukan lagi aku, tetapi Allah di dalam Kristus. Kemudian implikasi dari yang keempat ialah pendidikan yang berbasis kerajaan Allah dirancang untuk memimpin anak-anak kepada Kristus. Pendidikan Kristen yang berbasis kerajaan Allah harus mengajarkan kepada anak-anak dan membawa anak-anak itu untuk lebih dekat dengan Kristus dan mengasihi Dia di dalam hidupnya. Kingdom education doesn't stop once a person come to Christ. It is necessary to build the child up in Christ. Pendidikan yang berbasis kerajaan Allah tidak akan berhenti ketika seseorang itu datang kepada Kristus. Perlu untuk membangun anak-anak di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan, hidup berdasarkan ketetapan-ketetapan yang diajarkannya. Bapak Ibu Saudara, ada 4 implikasi dalam pendidikan yang berbasis kerajaan Allah. Yang pertama adalah kingdom education is a lifelong process, atau dengan kata lain, pendidikan berbasis kerajaan Allah adalah proses pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat. Kemudian fondasi dari kingdom education adalah seluruh kebenaran yang berasal dari firman Allah. Yang ketiga, proses yang berlangsung harus berpusat kepada Kristus. Ketika kita melaksanakan proses pendidikan berbasis kerajaan Allah, Kristus harus senantiasa menjadi pusatnya. Kemudian yang keempat, implikasinya pendidikan berbasis kerajaan Allah itu dirancang untuk memimpin anak-anak kepada Kristus. Kemudian yang bagian B-nya adalah kingdom education tidak berhenti sampai ketika anak itu datang kepada Kristus, tetapi sekolah, keluarga harus memperlengkapi anak untuk bertumbuh di dalam Kristus. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika Bapak Ibu merasa diberkati, jangan lupa like dan subscribe dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.